Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel ini. Semoga saudaraku semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang 9 waktu mustajab untuk berdoa. Berdoa dapat dilakukan dalam kondisi apapun, baik saat senang ataupun saat tertimpa musibah. Namun seringkali kita bertanya-tanya, kapan sebenarnya waktu mustajab agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus memperhatikan waktu-waktu yang mustajab dengan harapan doa kita akan terkabul. Berikut ini waktu yang mustajab untuk berdoa, kurang lebih ada 9. Yang pertama adalah sepertiga malam yang terakhir. Maksud sepertiga malam yang terakhir adalah waktu malam hari mendekati waktu subuh atau di waktu sahur. Meskipun setiap orang mengalami kesulitan bangun di waktu ini, tetapi di waktu tersebut merupakan waktu yang tepat untuk membuktikan kedekatan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, waktu ini pun merupakan waktu dibukanya pintu rahmat dan dikabulkannya doa kepada siapa saja yang terbangun dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah setelah sholat maktubah atau sholat yang diwajibkan. Setelah melaksanakan sholat wajib merupakan kondisi seorang hamba dekat dengan Tuhannya. Kondisi inilah yang menyebabkan berdoa selesai sholat merupakan salah satu waktu mustajab untuk berdoa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, apabila kalian telah selesai mengerjakan sholat, berzikirlah kepada Allah dalam keadaan berdiri, duduk ataupun berbaring di atas lambung-lambung kalian. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Kemudian yang ketiga adalah waktu antara azan dan iqamah. Meskipun cukup singkat, kita tidak boleh menyia-nyiakan waktu antara azan dan iqamah. Sebab di waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab untuk berdoa. Di samping itu ada rahasia tersembunyi kenapa waktu ini merupakan salah satu waktu yang mustajab. Waktu yang singkat ini memberikan pelajaran kepada kita agar melaksanakan sholat di awal waktu untuk sholat berjamaah di masjid. Karena hanya orang yang tepat waktu saja yang dapat berdoa di waktu ini. Bagaimana mungkin kita bisa berdoa di antara azan dan iqamah jika kita datang ke masjid saja terlambat? Kemudian selanjutnya yang keempat adalah ketika lapang atau merasa cukup. Sudah menjadi kebiasaan bahwa kebanyakan manusia akan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala saat tertimpa musibah. Ia akan berdoa dan mengharap pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun saat musibah itu berlalu berganti dengan kebahagiaan dan kenikmatan, ia kembali lalai dan menjauh dari Allah. Padahal dalam keadaan lapanglah Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hambanya. Kemudian yang kelima adalah ketika waktu hujan. Di waktu inilah Allah menurunkan rahmat-Nya berupa curahan air hujan yang menghidupkan dan menyuburkan tanaman. Maka tidak heran jika waktu hujan ini merupakan bagian dari waktu yang mustajab untuk kita berdoa. Kemudian selanjutnya yang keenam adalah pada hari Arafah atau tanggal 9 Dzulhijjah. Hari Arafah merupakan salah satu hari istimewa dalam Islam. Karena pada hari itu Allah memberikan kemuliaan kepada hambanya yang sedang berkumpul di Arafah di hadapan para malaikat-malaikatnya. Kemudian yang ketujuh adalah pada malam Lailatul Qadar. Telah diketahui malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih mulia dari 1000 bulan. Malam ganjil yang diyakini datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini
merupakan waktu yang diharapkan oleh kita semua, karena apabila kita melakukan amal kebaikan pada malam itu, seolah-olah kita telah melakukan ibadah yang nilainya setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Kemudian selanjutnya yang ke-8 adalah pada hari Jumat. Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hari Jumat adalah harinya ibadah. Jika dibandingkan dengan hari-hari lainnya dalam sepekan, hari Jumat laksana bulan Ramadan dengan bulan-bulan lainnya. Begitu mustajabnya hari Jumat juga sama seperti malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Hal ini menandakan hari Jumat merupakan hari yang mempunyai keistimewaan. Kemudian selanjutnya yang ke-9 adalah sesudah sholat malam. Bangun di malam hari kemudian melaksanakan sholat sunnah tahajud merupakan hal yang sangat sulit kita lakukan. Namun jika kita lakukan, hal ini menjadi bukti bahwa kita sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, setelah sholat malam yang dilanjutkan dengan berdoa akan membawa nilai tersendiri bagi orang yang melakukannya. Demikianlah 9 waktu mustajab untuk berdoa. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua, semoga saudaraku semua diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.